Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kumasara Masuknyana, NPM 19321210191. Di sini saya akan mempresentasikan metode penelitian saya yang berjudul Pengaruh Skill Karyawan Terhadap Kualitas Pelayanan Bintang Oleh-oleh yang berada pada Banjar Pendam, Desa Pujukutan, Nusa Penida. Bab 1. Pendahuluan. Di era globalisasi ini, persaingan dalam dunia bisnis sangat ketat sehingga menuntut setiap organisasi untuk melakukan perubahan agar terus berkembang dan bertahan. Perubahan tersebut bisa dimulai dari individu kemudian menjalar pada perubahan kelompok atau perusahaan. Perusahaan yang memiliki personel yang baik adalah perusahaan yang akan memenangkan persaingan. Perubahan tersebut mengutamakan pada kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya, sehingga sangatlah penting bagi suatu perusahaan untuk memperhatikan kualitas sumber daya manusianya. Bagi manajemen sumber daya manusia, memberikan banyak ide dan gagasan terkait teknik untuk membantu merealisasikan tujuan-tujuan perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lainnya seperti modal, teknologi, dan uang. Sebab manusialah yang mengendalikan elemen-elemen tersebut. Manusia merupakan kekayaan atau aset yang paling utama dan sangat penting. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Maka perusahaan harus dapat mengelola karyawan dengan baik sehingga kinerja karyawan akan maksimal. Tidak ada konflik antar karyawan serta terciptanya kemampuan kinerja yang baik. Bintang oleh-oleh merupakan tempat penelitian ini adalah toko atau tempat menjual berbagai macam souvenir atau produk yang memiliki motif Bali. Adapun beberapa produk khas dari Nusa Penida yang dijual di toko tersebut seperti kain tenun rangrang, kain cepuk, dan t-shirt bertemakan Nusa Penida. Ciri khas dari kain tenun rangrang tersebut bisa dilihat dari segi motifnya, seperti motif berbentuk geometri, zigzag, dan memadukan warna yang cerah. Tempat ini terletak di Jalan Pantai Atuh, Banjar Pendam, Desa Pujukutan, Nusa Penida, Klungkung, Bali. Tidak hanya menjual berbagai macam souvenir, Bintang Oleh-oleh juga menyediakan tempat istirahat serta menikmati makanan bagi para pengunjung atau tamu yang datang untuk menikmati keindahan dari Nusa Penida. Tempat tersebut dinamakan Bintang Food and Drink. Berdasarkan tabel yang sudah tertera pada metode penelitian saya, bahwa menyatakan Bintang Oleh-oleh Nusa Penida pada tahun 2021 memiliki jumlah karyawan 9 orang, yang diantaranya memiliki pendidikan terakhir dominan diploma ketimbang sarjana. Dari banyaknya karyawan tidak terlepas dari berbagai masalah yang ada di perusahaan. Berdasarkan masalah yang mencerminkan kinerja karyawan yang kurang baik, yang pertama yaitu adanya karyawan lalai dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh atasan. Banyak karyawan yang mengerjakan pekerjaan melebihi batas waktu atau deadline yang telah ditentukan. Banyak karyawan yang bersantai ketika jam kerja sedang berlangsung. Permasalahan yang kedua, ada pada penjualan dikarenakan pada saat ini ingin mengembangkan produk serta penjualan, hal tersebut dihalang oleh adanya pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda seluruh dunia mengakibatkan pariwisata semakin anjlok. Maka dari itu, dengan keterbatasan skill dan juga pendidikan, para karyawan yang bekerja di Bintang Oleh-oleh Nusa Penida ini digalakkan untuk tetap berinovasi dengan kemampuan yang dimilikinya supaya penjualan serta pengembangan produk di Bintang Oleh-oleh bisa meningkat. Permasalahan yang ketiga yaitu adanya masalah komunikasi antar karyawan. Kurangnya penerapan budaya organisasi pada perusahaan kepada karyawan baru menjadi penyebab timbulnya masalah ini. Sehingga karyawan baru sering menyeleweng dari budaya perusahaan. Banyak
karyawan baru yang miskomunikasi dengan karyawan yang sudah lebih lama bekerja. Karena kurangnya koordinasi antara karyawan baru dengan karyawan yang lama, dilihat dari permasalahan yang ada di perusahaan menyebabkan tingkat kinerja karyawan menurun. Rendahnya tingkat kinerja karyawan disebabkan oleh karakteristik individu dan budaya organisasi perusahaan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana pengaruh skill karyawan terhadap kualitas pelayanan bintang oleh-oleh Nusa Penida? Bagaimana pengaruh pelayanan terhadap penjualan produk bintang oleh-oleh Nusa Penida? Dan apakah skill karyawan mempengaruhi penjualan produk bintang oleh-oleh Nusa Penida? Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian meliputi: pertama, untuk menganalisis skill karyawan terhadap kualitas pelayanan bintang oleh-oleh Nusa Penida, untuk menganalisis pengaruh pelayanan terhadap penjualan produk bintang oleh-oleh Nusa Penida, dan untuk menganalisis skill karyawan mempengaruhi penjualan produk bintang oleh-oleh Nusa Penida. Manfaat dari penelitian ini antara lain manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan umumnya dalam dunia pendidikan dan bisnis, serta khususnya terkait dengan variabel yang diteliti. Selanjutnya itu ada manfaat praktis, meliputi: 1. Bagi mahasiswa untuk menerapkan serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh sekaligus menanggapi suatu kejadian. Selain itu juga berguna untuk memberikan sumbangsih pemikiran serta pemecahannya. Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa. Kedua, bagi fakultas atau universitas, yaitu hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan ilmiah di perpustakaan Universitas Warmadewa, serta dapat menjadi tambahan referensi atau perbandingan bagi mahasiswa yang meneliti masalah sejenis, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Ketiga, bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi bagi perusahaan dan mengambil kebijakan khususnya mengenai pengaruh skill karyawan terhadap kualitas pelayanan bintang oleh-oleh Nusa Penida. Bab telatah pustaka dan rumusan hipotesis. Meliputi: A. Kajian teoritis. 1. Kinerja. Kinerja merupakan hasil dari sebuah pekerjaan dalam menyelesaikan tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh atasan. Prawirosentono mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai dalam suatu organisasi, yaitu serta sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma dan etika. Kedua, ada faktor-faktor kinerja. Menurut Mahmudi tahun 2015 menyebutkan faktor-faktor kinerja karyawan yang dinilai dalam penelitian kinerja karyawan. Meliputi: 1. Faktor personal atau individual, yaitu meliputi pengetahuan, keterampilan, skill, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. Kedua, faktor kepemimpinan, yaitu meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, sangat arahan, dan dukungan. Ketiga, ada faktor tim, yaitu meliputi kualitas, dukungan, dan sangat yang diberikan oleh rekan kerja dalam satu tim. Kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan, dan kekerataan antar anggota tim.
Menurut Kashmir tahun 2015 banding 193, dalam praktiknya tidak selamanya bahwa kinerja karyawan dalam kondisi seperti yang diinginkan baik oleh karyawan itu sendiri ataupun organisasi. Banyak kendala yang mempengaruhi kinerja baik kinerja organisasi maupun kinerja individu. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan baik langsung maupun tidak langsung yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mempengaruhi secara langsung. Kedua, pengetahuan mempengaruhi secara langsung. Ketiga, rencana kerja mempengaruhi secara langsung. Keempat, kepribadian mempengaruhi secara tidak langsung. Motivasi kerja mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya itu ada penelitian kinerja. Maksud saya penilaian kinerja. Pekerjaan seseorang tidak akan tampak hasilnya jika tidak dilakukan suatu penilaian. Artinya, perlu adanya usaha untuk menilai hasil atau perilaku kerja karyawan, sehingga akan ada diketahui apakah karyawan sudah melakukan pekerjaan secara baik dan benar atau belum. Penilaian kerja merupakan suatu sistem yang dilakukan secara periodik untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja individu. Penilaian kerja merupakan suatu pedoman yang diharapkan dapat menunjukkan prestasi kerja para karyawan serta rutin dan teratur. Menurut Kashmir 2015. Yang kedua ada karakteristik individu. Meliputi pengertian karakteristik individu. Karakteristik individu merupakan faktor internal atau disebut dengan interpersonal yang menggerakkan dan mempengaruhi perilaku individu. Karakteristik individu yaitu ciri tertentu dari individu untuk dibedakan satu dengan yang lainnya, baik dalam hal sikap maupun perilaku. Hal tersebut dikemukakan oleh Laura 2015. Menurut Gibson et al. Dalam Abaila, karakteristik individu terdiri dari kemampuan, keterampilan, pengalaman, latar belakang individu, dan demografi individu yang bersangkutan. Latar belakang individu dapat menjadi ciri-ciri tertentu setiap individu. Yang selanjutnya ada faktor-faktor karakteristik individu. Menurut Robin yang dialih bahasakan oleh Molan pada tahun 2015, karakteristik individu mencakup usai jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan masa kerja dalam organisasi. Sebagai berikut, yang pertama ada umur. Hubungan kerja dengan umur sangat erat kaitannya. Alasannya adalah adanya keyakinan yang meluas bahwa kinerja merosot dengan meningkatnya usia. Pada karyawan yang berumur tua juga dianggap kurang luas dan menolak teknologi baru. Namun, di lain pihak ada sejumlah kualitas positif yang ada pada karyawan yang lebih tua, meliputi pengalaman, pertimbangan etika kerja yang kuat, dan komitmen terhadap mutu. Karyawan yang lebih muda cenderung mempunyai fisik yang kuat, sehingga diharapkan dapat bekerja keras. Pada umumnya mereka belum berkeluarga atau bila sudah berkeluarga, enaknya relatif masih sedikit. Yang kedua, jenis kelamin. Tidak ada perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita dalam kemampuan memecahkan masalah, keterampilan analisis, dorongan kompetitif, motivasi, sosialitas, dan kemampuan belajar. Namun, bukti yang konsisten juga menyatakan bahwa wanita mempunyai tingkat kemungkinan yang lebih tinggi daripada pria. Masa kerja dan kinerja karyawan saling berkaitan positif. Memang ketika
usia dan masa kerja diperlakukan secara terpisah, tampaknya masa kerja akan menjadi indikator perkiraan yang lebih konsisten dan mantap atas kinerja karyawan daripada usia kronologis. Selanjutnya ada tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan mempengaruhi pola pikir yang nantinya berdampak pada tingkat kinerja karyawan. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka tuntutan terhadap aspek-aspek kinerja karyawan tidak tepat kerjanya akan semakin meningkat. Yang terakhir adalah status perkawinan. Status perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu riset menunjukkan bahwa karyawan yang menikah lebih sedikit absensinya, mengalami pergantian yang lebih rendah, dan lebih puas dengan pekerja mereka daripada rekan sekerjanya dan yang berjuang. Pemikiran memaksakan peningkatan tanggung jawab yang dapat membuat suatu pekerjaan yang tepat menjadi lebih berharga dan penting. Yang ketiga adalah pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja karyawan. Karakteristik individu merupakan faktor internal atau personal yang menggerakkan dan mempengaruhi perilaku individu. Menurut Robin 2015, karakteristik individu mencakup usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan masa kerja dalam organisasi. Yang B selanjutnya ada publikasi penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengacu pada publikasi penelitian sebelumnya sebagai referensi dan kronologi sharing dengan membandingkan beberapa penelitian yang ada. Selanjutnya itu adalah hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang dirumuskan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yang akan dibuktikan kebenarannya melalui hasil penelitian berdasarkan perumusan masalah dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan di atas. Maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut. Satu, karakteristik individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada bintang oleh Nusa Penida. 2. Kualitas pelayanan. 2. Berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan pada bintang oleh Nusa Penida. Karakteristik individu. 1. Dan budaya organisasi. 2. Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada bintang oleh Nusa Penida. Yang terakhir ada bab 3, metode penelitian. A. Tempat dan objek penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan pada bintang oleh Nusa Penida, Jalan Patayatuh, Banjar Pendam, Desa Pejukutan, Nusa Penida, Kelungkung, Bali. Objek penelitiannya. Adapun objek dalam penelitian ini adalah bidang sumber daya manusia, khususnya adalah pengaruh skill karyawan terhadap kualitas pelayanan. Biada populasi dan metode penelitian sampel. Populasi. Jadi populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono 2018, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang berjumlah 9 orang. Yang kedua ada sampel. Berdasarkan populasi di atas, maka untuk mempermudah melakukan penelitian diperlukan suatu sampel penelitian dikarenakan populasi yang diteliti berjumlah besar dan sampel tersebut harus representatif atau mewakili dari populasi tersebut. Sampel adalah berbagai dari jumlah
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut menurut Sugiono 2016 berbanding 80. Berdasarkan uraian di atas, maka untuk penarikan dalam sampel penelitian ini menggunakan sampel acak random sampling karena jumlah populasi kurang dari 50. Yang C ada identifikasi variabel, meliputi variabel bebas atau independen. Variabel bebas adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain dan yang merupakan faktor atau hal atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Terkait variabel bebas dalam penelitian ini adalah karakteristik individu X1 dan kualitas pelayanan X2. Yang kedua ada variabel terkait atau dependen. Variabel terkait adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. Yang dia ada definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel dimaksudkan sebagai pengertian yang berkaitan dengan objek penelitian, dibatasi oleh tempat dan faktor-faktor penentu atau indikator variabel sebagai berikut. 1. Karakteristik individu 1 2019. Karakteristik individu adalah respon karyawan bidang oleh penelitian terhadap ciri khas yang melekat pada diri tiap individu yang membedakan antara satu dengan lainnya dalam perusahaan. Adapun karakteristik individu antara lain, satu ada pengetahuan kerja, ada keterampilan kerja, pekerjaan yang memuaskan, hubungan dengan lingkungan pekerjaan, perasaan atas pekerjaan, perasaan atas kelompok kerja dan perusahaan, kesukaan pada ide-ide tertentu, dan kesukaan pada pekerjaan. Yang E itu ada jenis data, meliputi jenis data menurut sifatnya. Pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung dan berupa angka-angka menurut Sugiono 2017 banding 23. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah karyawan, data tingkat absensi karyawan selama setahun, dan keluar masuk karyawan selama setahun, dan skor jawaban kuesioner. Selanjutnya data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka-angka dan tidak dapat dihitung menurut Sugiono 2017 minggu 3. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan jawaban dari respon penelitian, sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan deskripsi pekerjaan karyawan. Yang kedua ada jenis data menurut sumbernya, meliputi A. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada objek penelitian dan diisi secara langsung oleh responden. B. Ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data yang didapatkan dari arsip yang dimiliki perusahaan, studi pustaka, penelitian terdahulu, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data ini seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan deskripsi pekerjaan karyawan. F. Ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut. Pertama ada metode observasi. Metode observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengadakan atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Menurut Sutisno Hadi 1986, dalam Sugiono 17, observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Penelitian ini
meneliti langsung objek yang diteliti, yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas, disertai dengan membagikan kuesioner kepada karyawan. Yang kedua yang dilakukan oleh metode wawancara. Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan pihak terkait dalam perusahaan, yaitu pemimpin atau staf perusahaan. Yang ketiga adalah metode studi dokumentasi. Metode studi dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan meneliti data-data tertulis seperti dokumen-dokumen perusahaan dan buku-buku yang ada hubungan dengan masalah yang dibahas. Keempat ada metode kuesioner. Metode kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disebarkan kepada karyawan. Kuesioner ini menyangkut karakteristik individu. Kuesioner ini menyangkut skill terhadap kualitas pelayanan. Yang terakhir ada teknik analisis data. Sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya dengan tujuan yang spesifik. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari jawaban responden dari kuesioner yang disebar. Metode pengumpulan data kuesioner dapat pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode personally, yaitu penelitian menyampaikan sendiri kuesioner kepada responden dan mengambil sendiri kuesioner yang telah diisi oleh responden. Tujuan utama saya supaya tingkat pengembalian kuesioner dapat terjaga di dalam periode waktu yang relatif pendek. Kuesioner dalam penelitian ini diadopsi dari jurnal yang diteliti oleh Pak Park dan Lenom pada tahun 2015. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Semisal ada salah kata atau kurangan, mohon maaf dan mohon dikoreksi. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.